Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lauli dengan NIM 230709013. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar Reko dan Arsip dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini S.Sos MIP dari kelas A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar Reko dan Arsip. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kearsipan di Indonesia. Penasaran? Yuk kita bahas. Ada beberapa materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian arsip dan lembaga kearsipan. Yang kedua, perkembangan institusi kearsipan. Yang ketiga, hukum kearsipan. Yang keempat, lembaga pengelolaan arsip. Yang kelima, lembaga pengelolaan arsip pada masa kolonial. Yang keenam, lembaga kearsipan pemerintah. Dan yang ketujuh, lembaga kearsipan swasta. Sebelum memulai pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu record dan arsip. Record adalah informasi terekam dalam segala bentuk termasuk data dalam sistem komputer diciptakan, diterima, atau dipelihara oleh organisasi sebagai bukti kegiatan tersebut. Sedangkan arsip adalah record yang bernilai dan memiliki nilai guna berkelanjutan karena mereka telah memenuhi nilai administrasi, hukum, atau sejarah. Menurut pengelolaannya, arsip dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dalam masuk kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih peran record dan arsip dalam organisasi. Peran record dan arsip dalam organisasi yaitu yang pertama, sumber informasi penting organisasi. Yang kedua, menyediakan bukti kegiatan dan melaksanakan organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas organisasi. Yang keempat, mahal dalam penciptaan dan pemeliharaan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu manajemen kearsipan di Indonesia. Sejarah kearsipan di Indonesia mencerminkan suatu dinamika perkembangan tradisi tulis yang sangat unik dan dinamis. Keunikan terletak pada sejarah perkembangan budaya tulis di Indonesia, baik menyangkut media rekam yang digunakan maupun dalam hal pengelolaan media rekam itu sendiri. Untuk memahami sejarah kearsipan di Indonesia, perlu pengetahuan yang memadai baik dalam bidang sejarah maupun tradisi kearsipan dalam arti luas. Dalam rangka memahami sejarah kearsipan, terlebih dahulu harus dipahami dengan baik hal-hal yang paling esensial dalam dunia kearsipan. Baik, kita masuk ke pengertian arsip dan lembaga kearsipan. Secara terminologis, pengertian arsip dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian Eropa kontinental dan pengertian Inggris Raya Anglo-Saxon beserta wilayah jajahannya. Di lingkungan negara Eropa, menyebutkan istilah arsip dapat untuk semua jenis naskah yang dibuat atau diterima oleh suatu instansi dalam pelaksanaan fungsi kedinasan. Dalam pengertian Anglo-Saxon, semua naskah yang dibuat atau diterima dalam pelaksanaan fungsi kedinasan suatu instansi yang dikenal dengan nama record, secara rinci dapat dibedakan dengan istilah Crown Record untuk arsip yang masih aktif. Dengan demikian, lingkungan Inggris Raya dan wilayah jajahannya tidak mengenal istilah arsip, melainkan istilah record
untuk semua jenis naskah yang dibuat atau diterima dalam pelaksanaan fungsi kedinasan. Istilah arsip dan record sebagai suatu yang dimiliki karakteristik bulanan muncul sebagai akibat pendekatan baru dalam pengelolaan arsip modern dan dimotori oleh pemikir kearsipan Amerika Serikat. Dengan berkembangnya pendekatan life cycle atau daur ulang dalam manajemen arsip, maka muncullah pengertian arsip untuk statis dan arsip record dan arsip dinamis. Bisa kita lihat di sini, arsip merupakan sebagian dari record yang menurut penilaian dianggap memiliki nilai guna berkelanjutan atau bernilai guna permanen. Dengan munculnya pendekatan baru, record continuum, pemberian garis batas yang ketat antara profesi manajemen record dengan manajemen arsip menjadi tidak tepat karena kepentingan efisiensi operasional instansi harus dirancang sejak saat tercipta hingga pelestarian sebagai arsip statis. Selanjutnya, kita masuk kepada perkembangan instansi kearsipan. Sejarah kearsipan pada dasarnya dimulai sejak berkembangnya tradisi tulis. Dengan tradisi itu, orang mulai membuat rekaman atau catatan record mengenai kegiatannya baik dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasan maupun fungsi pribadi. Instansi kearsipan dan manajemen kearsipan tumbuh sejalan dengan perkembangan tradisi tulis masyarakat penduduknya dan bukti adanya lembaga pengelolaan arsip telah ditemukan sejak milenium ketiga sebelum Masehi di ibu kota Kekaisaran Babylon. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan hukum kearsipan. Dinamika perkembangan lembaga kearsipan dan manajemen kearsipan berakibat pada munculnya kebutuhan untuk mengatur pengelolaan arsip, baik secara institusional maupun secara nasional. Institusional mencakup pengaturan pada aspek teknik dan metode pengelolaan arsip yang dinilai memenuhi kebutuhan peningkatan efisiensi operasional instansi dan sekaligus kebutuhan pelestarian arsip yang dianggap memiliki guna untuk kepentingan yang lebih luas dan rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan hukum kearsipan di Indonesia juga menunjukkan aroma pengaruh kearsipan Belanda. Substansi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perbendaharaan Negara edisi Compatibility with masih harus dipertimbangkan secara saksama pada berbenturan dengan ketentuan hukum dalam pembuktian perkara pengadilan. Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan di Indonesia sudah cukup lengkap dan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena di dalamnya masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan. Selanjutnya kita masuk kepada lembaga pengelolaan arsip. Bisa kita lihat di sini, pengertian lembaga pengelolaan arsip adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 8 sebagai organisasi kearsipan dalam struktur organisasi pemerintahan. Yang dimaksud dengan lembaga kearsipan adalah unit-unit kearsipan pada lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah tingkat pusat dan daerah serta arsip nasional Republik Indonesia baik di ibu kota Republik Indonesia maupun di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang, lembaga pengelolaan arsip terbagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga pengelolaan arsip pada masa kolonial. Pengelolaan arsip Indonesia berkembang secara dinamis. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga arsip negara dengan nama Landarsip te Batavia dengan maksud agar arsip lembaga-lembaga pemerintah kolonial yang sudah tidak operasional dapat dikelola oleh lembaga-lembaga kearsipan tersebut. Di sini kita bisa lihat bagaimana fungsi lembaga kearsipan pada masa pemerintah kolonial. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu lembaga kearsipan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, lembaga kearsipan pemerintah terdiri atas Arsip Nasional Republik Indonesia di tingkat pemerintah pusat,
arsip nasional di daerah untuk masing-masing daerah tingkat 1 dan unit-unit kearsipan instansi-instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, termasuk di dalamnya adalah kantor arsip yang daerah merupakan unit kearsipan pemerintah di daerah tingkat 1. Kita bisa lihat di sini fungsi Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan perluasan dari fungsi arsip negara, yaitu di samping melaksanakan fungsi pengelolaan arsip statis juga melakukan pembinaan kearsipan dinamis secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu jaringan sistem koordinasi antar lembaga kearsipan baik pada unit-unit kearsipan instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota. Baiklah, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu yang ketiga, lembaga kearsipan swasta. Lembaga kearsipan swasta di Indonesia sangat beragam karena memang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Secara umum, dapat dibedakan menjadi lembaga kearsipan terpadu dengan perpustakaan, pusat arsip sebagai lembaga layanan arsip secara mandiri. Lembaga kearsipan swasta lain adalah para kolektor arsip yang pada umumnya adalah pencipta seni dan tokoh dalam berbagai profesi. Banyak di antara para pencipta seni yang ada kalanya pengusaha bidang seni memiliki galeri yang sekaligus sebagai ruang pamer dalam tempat penyimpanan arsip yang dikumpulkan karena dianggap memiliki nilai seni tinggi. Kebanyakan tokoh masyarakat juga memiliki perpustakaan pribadi yang menyimpan dan menyajikan layanan arsip dan pustaka secara terpadu. Fenomena baru dalam sejarah kearsipan Indonesia adalah berkembangnya lembaga kearsipan komersial dengan nama Pusat Pengelolaan Arsip Komersial yang tumbuh sejalan dengan kebutuhan efisiensi operasional suatu perusahaan. Pertumbuhan kesadaran arsip di Indonesia sangat unik, yaitu sistem kearsipan tradisional yang merupakan fenomena pusat kekuasaan tidak mendorong tumbuhnya kesadaran arsip dalam masyarakat yang berbasis tradisi lisan. Sementara itu, sistem kearsipan pemerintah kolonial yang merupakan fenomena administrasi pemerintahan barat hanya memberikan kesadaran arsip kepada yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan kolonial. Pembinaan tenaga kearsipan dilakukan melalui penyelenggaraan kursus singkat, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis yang dilaksanakan secara nasional. Dalam pembinaan pada institusi pemerintah daerah, peran Departemen Dalam Negeri sangat penting dalam rangka koordinasi nasional. Nah, itulah video pembahasan mengenai tentang pengantar Riko dan arsip dengan materi manajemen kearsipan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.